Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani muhya'ir rasad. Amada arbabanuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Fa'absiru mu'jizatal Qur'an babihatam bisyati'il burhan wa syahadu maqalil anwar mahtawat alaihi min ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan wa syari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Shadaqallah wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan semoga kita semua terlindung dari semua ujian kehidupan dunia ataupun ujian kehidupan akhirat, sehingga tetap kita beristiqomah untuk bersama-sama komitmen menjalankan perintah Allah, menyuruh larangannya, dan itulah yang disebut dengan takwa. Dan mudah-mudahan dengan takwa ini kita senantiasa bisa memberikan makna dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah apapun yang kita lakukan selalu bermakna ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah kajian menarik dalam kajian Imam At-Tirmidzi tentang amalan yang akan memberikan peluang besar kepada kita untuk menghantarkan dengan amalan itu sampai kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Bahkan kemudian amal itu tidak akan terhenti ketika kita di dunia saja, tapi sampai kita meninggal, bahkan nanti bermuara di surga Allah, baru berhenti itu amal. Dalam salah satu hadis dijelaskan, arbaatun ajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 pahala yang akan mengalir menyertai orang-orang yang beramal itu, di mana aliran itu tidak pernah akan berhenti. Bak sebuah bendungan yang amat besar, lalu kemudian tanggulnya jebol, hingga kemudian air itu mengalir begitu dahsyatnya dan besarnya, dan akan berhenti di muara. Demikian juga amal ini. Amal ini tidak pernah akan berhenti mengalir terus sampai menyelamatkan manusia tersebut. Dari mulai dia detik-detik kematiannya, Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut, dimudahkan oleh Allah ketika dia meninggalnya. Ketika dia yaumul ba'ats, di kebangkitannya pun dia akan dibangkitkan minimal kamisul badr, bahkan mungkin mereka kamisul qamar atau kamisul syam. Minimal mereka dibangkitkan wajahnya seperti bintang, seperti rembulan, bahkan mungkin seperti matahari, karena amal tadi yang menyertai tadi itu. Hingga dia mau masar begitu sulitnya dan menakutkannya sampai as-siratal mustaqim, itu pun dimudahkannya. Bahkan mungkin ketika melintasi jembatan sirat itu, maka dia mungkin seperti kalbarkil khotib, seperti kilat yang bergerak cepat karena pertolongan amal itu. Sampai kemudian nanti memasuki surga Allah, baru amal itu mempersilakan, silakan kau nikmati sebuah kenikmatan dan hidangan yang telah Allah siapkan sebagai jaminan amal. Mana 4 perkara itu? Awaluha, yang pertama, man mata murabitan fi sabilillah. Siapa saja orang yang meninggal di jalan Allah. Untuk meninggal di jalan Allah itu memang tidak mudah. Butuh komitmen kita, keistiqomahan kita dalam menjalankan satu perkara yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Apa saja amalnya? Apa saja? Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji dan umroh, bukan hanya sedekah. Bisa saja kita adalah sebagai pekerja di salah satu perusahaan,
atau kita bekerja, mohon maaf, sebagai pekerja online atau ojek online, atau mohon maaf kita sebagai, mungkin ada sebagian saudara kita yang berusaha sebagai pendayung sepeda, sebutlah becak kalau ada di kita, atau mungkin sebagai petani, apa saja profesinya. Ketika semua dinisbahkan mereka adalah kepada Allah. Ketika dia bekerja, ya Rabb, aku bekerja dengan karenamu ya Allah, untuk menghidupkan anak dan istriku, dan kemudian aku lakukan dengan cara yang halal yang kau ridhoi ya Allah. Datang waktu sholat, dia sholat. Tiba perintah untuk berpuasa, dia berpuasa. Singkatnya, apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika dia meninggal, dipastikan dalam keadaan dia di jalan Allah. Bahkan mungkin bisa syahid di jalan Allah. Dan ini penting bagi kita hadirin. Kalau kita kemudian berpikir tentang usia, dari mulai detik hingga kemudian menit, digerus oleh jam, dihapus kemudian oleh minggu, bahkan bulan dan tahun, semakin bertambah kemudian hari, bulan sampai tahun, menggerus usia kita, mengurangi usia kita. Dan begitu capeknya kita bekerja ini, begitu capeknya kita beraktivitas kehidupan di dunia ini, tidak ada sekelas apapun orang-orang yang kemudian kaya, pejabat, bahkan mengenai petinggi dan sebagainya, tidak ada yang tidak mengatakan lelah dalam kehidupan kita mencari kehidupan ini. Tapi kalau seandainya kemudian dinisbahkan semua pekerja lelah itu dengan karena Allah, didasarkan kepada keridhaan Allah, yang kemudian halalan thayyibah dalam semua aktivitasnya, maka kemudian lelah itu akan diganti oleh Allah dengan jaminan surga yang akan mengalirkan sampai kenikmatan itu di surga Allah. Mudah-mudahan kita di dalam. Wasani, dan yang kedua, man 'allama ilman ujriya lahu 'amalu ma umila bih. Siapa saja mereka yang memberikan ilmu kepada seseorang, lalu kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang tersebut, maka kemudian pahalanya akan terus mengalir mengikuti orang itu, kendati pun orang itu sudah meninggal sampai nanti di surga Allah. Hadirin sidang Jumat yang saya rahmati Allah, berbicara tentang ilmu yang kemudian diajarkan kepada orang lain, apakah kemudian ilmu agama saja, al-ilmu din? Tidak hanya. Apakah kemudian hanya ilmu kemudian baca Al-Quran? Tidak mesti. Apakah kemudian ilmu-ilmu tentang tata ibadah, mulai dari para toharoh sampai kemudian munakat dan sebagainya, mawaris dan sebagainya? Tidak mesti. Mana saja, jika ilmu itu kemudian memberikan manfaat kepada orang dan bukan ilmu yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah, maka insya Allah ilmu tersebut akan memberikan jaminan kepada kita pahala yang sangat besar. Saya contohkan, seorang orang tua yang tidak bisa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, tidak bisa mengajarkan Iqra kepada anaknya, tapi saya bisa mengajarkan menggambar dengan baik karena saya seorang desainer. Diajarkanlah kepada anaknya, dan anaknya ternyata mampu membuat gambar luar biasa, desainernya sangat cakep. Lalu kemudian ketika dewasanya dan orang tuanya sudah meninggal, ternyata anaknya punya profesi menjadi seorang desainer. Dia membuat desainer untuk desainer Islami, busana muslim, busana muslimah, dibuatkan dengan sebaik mungkin, dan ternyata kemudian menghasilkan omset yang sangat besar. Ahli yang dia buatkan itu diamalkan oleh dia, maka bukan hanya mustahil, amal ini akan mengalir kepada ayahnya atau bundanya ketika meninggal. Seorang ahli membuat bangunan yang cakep, sebutlah dia seorang insinyur, untuk membuat instruksi bangunan yang sangat cakep. Dia pun mengajarkannya. Tidak bisa mengajarkan Al-Quran dan tidak bisa mengajarkan yang lainnya. Diajarkan itu untuk membuat rancangan bangunan yang bagus dengan gambar-gambarnya, dengan rancangan-rancangan bangunan yang sangat bagus. Ternyata dia mampu ketika dewasanya untuk mengamalkan itu. Dia buat rancangan desainer untuk masjid, untuk musola, untuk tempat-tempat ibadah. Bukan hanya mustahil, justru itu amal akan mengalir kepada orang tuanya yang telah meninggal. Kenapa begitu pentingnya terkait dengan ilmu ini?
Karena memang ilmu ini derajatnya tinggi hadirin. Maka dengan demikian penting ketika memberikan bekal kepada anak kita dengan ilmu yang bermanfaat, tidak mesti agama. Walaupun memang kata kuncinya tentu ada di situ. Bisa berikan oleh kita kepada guru-guru kita, para ustadz kita banyak yang mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Apa yang bisa kita? Jangan sampai kemudian nanti di suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, sudah apakah ilmu yang kau berikan kepada anak kamu? Dia mengatakan tidak, saya semua berikan kepada guru-gurunya yang mengajarkan dan sebagainya. Itu ada secara materi, lalu apa yang kau ajarkan kepada ilmunya kepada anak kamu? Tidak. Jangan sampai ketika saat itu dipinta pertanggungjawaban, lalu kemudian kita hanya memenuhi secara materi saja. Kita berikan kepada anak minimal ketika kita tidak bisa yang lainnya, mengajarkan tentang makna kedisiplinan. Nah, ayah, ibu tidak bisa untuk mengajarkan sholat dengan baik kamu. Tapi ayo kita sholat ke masjid disiplin. Yuk ada ustaz kita belajar sholat. Bagaimana sholat yang khusus, sholat yang benar. Nah, kamu sekolah yang benar. Disiplin waktunya karena menghargai waktu ini penting. Dan perintah Allah untuk menghargai waktu. Sampai kemudian ada salah satu surat yang menjelaskan begitu singkatnya surat ini pendek wal ashr. Demi masa innal insana lafi khusr. Sejujurnya manusia yang berada dalam keadaan kerugian. Luar biasa. Ini mengisyaratkan kepada kita dan berbicara tentang waktu ini banyak, waktu duha. Bahkan Allah bersumpah dengan kalimat watin wa zaitun. Ini suatu hal yang sumpah yang sangat unik kalau kita melihat mufassirin. Kenapa Allah menggunakan kalimat watin wa zaitun? Ini bahasa tafsir nanti. Allah menggunakan kalimat demi buah tin dan demi buah az-zaitun. Ini sebenarnya kaitan dengan pentingnya waktu. Wasyams demi waktu syams, matahari tergelincir. Wal fajr demikian juga waktu ini begitu pentingnya. Banyak kalimat-kalimat yang digunakan di awal surat dengan kata-kata waktu. Berarti mengisyarahkan begitu pentingnya kita memanfaatkan waktu terkait dengan amal-amal terutama ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kepada anak kita. Wasalisu dan yang ketiganya mantasodaka bisodakotin ujriya lahu mawujidat. Siapa saja orang yang memberikan sodakoh dan sodakoh yang diberikan itu insya Allah nanti akan ketemu di akhir. Bahkan menurut kitab Tamil Ghafirin, bagaimana ketika bersodakoh ini harus dilakukan seperti kita berjalan di pinggir pantai yang ada pasir. Maka ketika seseorang menginjak pasir tidak mungkin tidak ada bekasnya. Maka orang yang bersedekah menurut dalam kajian kitab Tabil Ghafir Al-Faqih Al-Lais As-Samarqand dia menjelaskan orang menginjak pasir itu tidak ada bekasnya. Artinya apa? Ketika kita bersedekah mesti dirahasiakan dengan sebaik mungkin. Biarkan orang lain yang mengungkap tapi bukan permintaan kita. Masalah di masjid atau musola menginformasikan tentang infak sedekah si A, gak ada masalah, maafi muskilah. Tapi jika seandainya kita meminta tolong ini sedekah dari saya 5 juta, sampaikan nanti ke jamaah, tujuannya biar memotivasi tapi dalam hatinya biar terkenal. Tapi ketika bersedekahnya 100, ketika bersedekahnya 50 ribu rupiah atau 10.000 rupiah, tidak ada permintaan kepada pengurus tolong informasikan sedekah dariku 10.000 biar memotivasi yang lain. Sepertinya tidak. Berhati-hati. Sedekah yang kita keluarkan hanya Allah yang tahu. Sedekah yang kita jemakan sebagai amal soleh akan bertemu dengan kita saatnya nanti. Dan sedekah yang kita keluarkan lantarul birra hatta tunfiqu bima tuhibbun, didasarkan kepada perkara yang dikeluarkan oleh kita itu adalah infak atau barang yang benar-benar kita cintai. Warabi'u dan yang keempatnya mantaroka waladan solihan yad'ula. Berat. Orang yang senantiasa meninggalkan putra-putrinya yang soleh, dan ketika kita sudah tua dan meninggal dia mendoakan kita. Berat hadirin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dalam salah satu kajian kitab At-Tafsir Ibnu Katsir. Itu 87 tahun hadir berdoa pada Allah ingin punya anak turunan yang soleh. Ditambah setiap tahun beliau
menginfakkan 1000 kambing untuk disembelih dengan harapan punya anak yang soleh. Tidak hanya itu, ditambah 300 onta setiap tahun disembelih untuk meminta pada Allah agar punya turunan yang soleh. Ini udah punya anak belum Ibrahim? Belum. Nabi Ibrahim belum punya anak, 87 tahun melakukannya ibadah kepada Allah begitu luar biasa. Bahkan Rabbi habli minas sholihin dibaca terus, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Demikian juga Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahu akbar hadirin. Ingin punya anak yang saleh. Maka kemudian ketika Nabi Allah SAW diberikan oleh Allah amanah melalui pertama dari Hajar dulu yang punya anak, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, yang Allah kemudian suruh kembali kepada Sarah dan punya anak Ishak, dan dari Ishak kemudian turun temurun berakhir seorang Nabiullah Allah yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dari Ismail alaihissalam turun di akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam itu ternyata adalah satu bebuyutan, yaitu dari Ibrahim putra Ismail dan Ishak. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Istri kita hamil baru kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan istri saya hamilnya lancar, anaknya soleh dan sebagainya. Baru ketika istri kita hamil, Nabi Ibrahim 87 tahun sebelum kemudian hamil. Maka ini begitu beratnya kita ingin punya turunan yang baik. Kenapa? Karena memang turunan yang soleh inilah yang menjadi investasi terbesar dalam kehidupan kita. Bapak hadirin yang hadir pada makom ini, bukan harta invest kita, bukan mobil, jabatan dan bakat, bukan. Invest terbesar kita adalah anak kita yang soleh. Maka berikan yang terbaik kepada kita, sekolahkan yang terbaik, pesantrenkan yang terbaik, nuntut ilmu yang terbaik, berikan arahan yang terbaik, karena ini harapan kita satu-satunya. Mudah-mudahan khutbah ini akan menggugah kita, paling tidak menjadi barometer untuk ukuran bahwa ada 4 amal tadi yang akan menghantarkan sampai di surga Allah. Mudah-mudahan ada satu di antaranya untuk bagian yang kita amalkan secara istiqamah. Barakallahu lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati ukhuwatul islamiyah wa ni'mati bi ittisami bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada khutbah kedua, mari kita mengkokohkan kembali iman dan takwa kita. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada salat Jumat ini, insya Allah Allah akan berikan keselamatan untuk kita semua, akan diberikan kesejahteraan untuk anak-anak kita semua, dan insya Allah semoga kita bisa bersama-sama memasuki surga Allah secara jama'i. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin. Allahumma qfil mu'minina wal mu'minat wa muslimina wa muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ikfina bihalalika al-haramik wa aqrina bifadlika amman siwak. Allahumma barik li fil mauti wa fima badal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima badal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wan najata binan wa afa'il hisab. Allah as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa halan thayyiban wa qasdan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Aqimissalah.